Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Kembali lagi bersama saya Dina, mahasiswa keperawatan dari Stikes Graha Edukasi Makassar. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang penatalaksanaan luka akut dan luka kronis. Penatalaksanaan luka akut. Luka akut adalah luka yang sembuh sesuai dengan waktu penyembuhan luka. Penyembuhan luka sesuai dengan waktu penyembuhan seperti yang telah kita ketahui terbagi menjadi 3 fase, yakni fase inflamasi, fase proliferasi, dan fase maturasi. Fase inflamasi ini terjadi mulai saat perlukaan hingga 3-4 hari. Dalam fase inflamasi ini terdapat 2 tahap, yaitu hemostasis dan fagositosis. Pada tahap hemostasis, adanya suatu konstriksi pembuluh darah berakibat terjadinya pembekuan darah untuk menutupi luka, diikuti dengan vasodilatasi yang menyebabkan peningkatan aliran darah ke daerah luka yang dibatasi oleh sel darah putih untuk menyerang luka dan menghancurkan bakteri dan eksudat. Kemudian fase fagositosis terjadi lebih kurang dari 24 jam setelah luka. Sebagian besar sel fagosit atau makrofag akan masuk ke daerah luka dan mengeluarkan faktor angiogenesis yang merangsang pembentukan anak epitel pada akhir pembuluh luka sehingga pembentukan dapat terjadi. Kemudian fase yang kedua dari penyembuhan luka adalah fase proliferasi. Fase ini dimulai pada hari ketiga atau hari keempat sampai pada hari ke-21. Pada fase ini akan terbentuk jaringan granulasi. Kemudian fase penyembuhan luka yang terakhir adalah fase maturasi. Fase ini adalah fase akhir penyembuhan luka, dimulai pada hari ke-21 dan dapat berlanjut sampai luka sembuh secara sempurna. Pada fase ini sudah terbentuk jaringan kolagen sehingga bekas luka akan menjadi rata dan tipis. Kemudian pada luka akut bisa saja terjadi infeksi apabila penanganannya tidak dilakukan dengan baik. Nah, apa saja faktor yang dapat menyebabkan infeksi pada luka akut? Antara lain adalah lama waktu terbuka setelah kejadian. Jadi, setelah seseorang terluka, maka rentang waktu antara luka itu terbuka sampai mendapat penanganan, maka itu bisa saja dia terkontaminasi bakteri sehingga bisa menimbulkan infeksi. Kemudian adanya peningkatan trauma pada kulit sekitarnya. Jadi ada trauma pada kulit sekitar luka. Kemudian itu tadi, yang ketiga adalah kontaminasi bakteri, yang keempat benda asing, dan yang kelima pencucian luka yang tidak adekuat. Jadi misalnya saat perawatan luka kita tidak memperhatikan teknik steril dan bersih, maka itu bisa menyebabkan infeksi pada luka akut. Jadi luka akut ini biasanya adalah luka setelah operasi, kemudian luka kecelakaan atau trauma, dan luka bakar. Berikutnya adalah balutan luka. Jadi prinsip perawatan setelah pembedahan pada luka akut sangat menentukan keberhasilan dalam perawatan. Salah satunya adalah fungsinya balutan pada luka. Jadi jenis balutan yang dianjurkan pasca pembedahan adalah balutan yang tidak menempel saat dibuka untuk mencegah trauma pada dasar luka. Kemudian mengurangi nyeri saat penggantian balutan. Menyerap cairan untuk mencegah infeksi. Jadi contoh modern dressing yang biasa digunakan atau balutan yang biasa digunakan antara lain, yang pertama adalah transparan film dressing. Jadi transparan film dressing ini adalah salah satu jenis balutan yang digunakan atau diindikasikan untuk luka dengan sedikit eksudat, tidak ada atau sedikit eksudat. Jadi manfaatnya di sini adalah karena dia transparan, kita bisa melihat luka, melihat kemajuan penyembuhan dan drainasenya. Kemudian dia juga menjaga daerah yang terkena lembab untuk penyembuhan optimal. Kemudian tahan terhadap bakteri
dan kontaminan. Selain itu, kualitas tahan air tidak akan rusak saat mandi ataupun saat terkena air. Kemudian transparan film dressing ini memiliki kontraindikasi, jadi dia tidak cocok digunakan untuk luka dengan eksudat yang sedang atau berat ya, banyak eksudatnya. Kemudian ada infeksi aktif atau diduga bakteri atau jamur. Jadi infeksi pada luka itu bisa kita lihat apabila ada tanda-tanda inflamasi, misalnya kemarahan, kemudian ada rasa panas, kemudian mulai ada pusnya, itu berarti luka sudah terinfeksi, makanya dia tidak cocok menggunakan balutan transparan film dressing. Kemudian tidak cocok digunakan pada kulit yang rapuh atau tipis karena dia berbentuk plester ya, kayak plester yang transparan, sehingga apabila kita melakukan perawatan luka pada saat mengganti balutan itu ditakutkan bisa mencederai atau membuat trauma lagi pada kulit sekitar luka, sehingga dia tidak cocok untuk pasien-pasien yang memiliki kulit yang rapuh. Kemudian untuk transparan dressing ini, rata-rata dressing ini memerlukan penggantian setiap 3-5 hari, meskipun dapat dibiarkan selama 7 hari jika tidak ada eksudat yang berlebihan. Kemudian dressing yang kedua adalah hidrokoloid. Hidrokoloid ini merupakan bahan pembalut penutup luka yang digunakan untuk menutup luka dengan cairan atau eksudat yang banyak, ya, ringan menuju sedang, luka dangkal, luka dengan jaringan granulasi, luka dengan epitelisasi, luka akut dan kronik, luka infeksi derajat 1 dan 2. Jadi hidrokoloid ini berbentuk cushion ya, dia kayak spons seperti itu. Ya, fungsinya menyerap cairan luka sehingga luka tersebut dapat mempercepat proses penyembuhan. Selain itu, dia juga memberikan kondisi moist atau kondisi yang lembab untuk merangsang pertumbuhan jaringan sehingga luka cepat sembuh. Dressing ini dapat diaplikasikan pada luka post-operasi, luka bakar, dan lainnya. Selain itu, dressing hidrokoloid juga mengandung AG silver yang memiliki kemampuan untuk mencegah dan mengatasi infeksi pada luka. Yang berikut adalah kalsium alginat. Kalsium alginat dressing ini dia menyerap eksudat luka, kemudian ion natrium dari eksudat menggantikan ion kalsium. Jadi ion kalsium yang dilepaskan akan meningkatkan proses hemostasis pada kasus luka dengan perdarahan minor. Proses penguapan ini terjadi jika eksudatnya banyak. Jadi ini biasa digunakan pada luka-luka yang ada perdarahan, tapi perdarahannya tidak terlalu banyak ya, minimal. Ya, indikasinya adalah untuk merawat ulkus decubitus dan ulkus vena tungkai dengan eksudat sedang sampai berat. Kemudian untuk membantu mengontrol perdarahan minor. Frekuensi penggantian dressing tergantung kepada jenis dan kondisi luka. Sebaiknya diganti pada luka yang sangat eksudat atau luka terinfeksi, kemudian kurangi frekuensinya hingga 2 kali seminggu seiring penyembuhan luka. Kemudian ganti dressing jika eksudat luka sudah mulai berkumpul di dalam luka atau jika dressing sekunder menjadi semakin jenuh dengan eksudat. Jadi kita bisa melihat klinis dari penutup luka yang kita gunakan. Apabila eksudat sudah menembus, maka kita sudah harus menggantinya sehingga infeksi berulang tidak terjadi lagi. Kemudian yang keempat adalah Vaseline Salve. Ini membantu menyembuhkan luka ringan seperti luka lecet atau tergores serta mencegah pembentukan keropeng atau kerak. Jadi biasanya pada luka itu di tepi-tepi luka ada kerak atau keropeng, bisa dioleskan Vaseline untuk membantu memudahkan pelepasan kerak tersebut. Nah, kalau keraknya sudah terlepas, itu akan mempermudah terbentuknya epitel baru sehingga mempermudah proses penutupan luka. Kemudian yang berikut adalah penata laksanaan luka kronis. Jadi luka kronis adalah luka yang sulit sembuh akibat terganggunya penyembuhan luka oleh faktor sistemik. Faktor sistemik di sini adalah faktor dari dalam tubuh
orang tersebut atau seseorang yang mengalami luka. Misalnya faktor penyakit, dia mungkin ada penyakit diabetes mellitus. Nah, itu bisa menyebabkan seseorang mengalami waktu yang lama untuk penyembuhan luka karena terjadi gangguan vaskularisasi. Jadi tidak tidak tersalurkannya oksigen dan nutrisi ke jaringan yang membutuhkan. Kemudian faktor-faktor lokal, ya, faktor dari luka itu sendiri. Kemudian faktor lainnya sehingga luka tidak sembuh, misalnya teknik yang tidak steril, kemudian dressing yang tidak tepat, nah, itu juga mempengaruhi proses penyembuhan luka. Apabila luka melebihi batas waktu yang seharusnya, maka sudah masuk pada luka kronis, yaitu luka yang tidak sembuh sesuai dengan waktu penyembuhan yang normal. Luka kronik terjadi karena penyembuhan primer yang tertunda dan terus berulang dalam kurun waktu tertentu. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam merawat luka kronis adalah pengkajian berkelanjutan. Jadi kita harus selalu mengkaji kondisi luka. Harus selalu mengkaji kondisi luka, harus melihat dasar luka. Jadi dasar luka yang kita butuhkan untuk penyembuhan itu adalah dasar luka yang berwarna merah. Nah, untuk itu kita harus senantiasa melakukan inspeksi pada daerah luka tersebut. Kemudian kebutuhan penanganan dengan prinsip steril atau bersih. Jadi kita harus tetap memperhatikan teknik steril atau bersih untuk mencegah kontaminasi atau infeksi silang. Kemudian peningkatan kualitas hidup pasien. Nah, di sini biasanya pasien-pasien dengan penyembuhan luka yang lama, biasanya mereka akan merasa stres seperti itu ya. Mereka stres kenapa lukanya lama sembuh. Nah, seperti itu kita harus memberikan motivasi, kita harus memberikan dukungan bahwa tahap penyembuhan luka mereka memang sudah melebihi waktu, dan kita harus memberikan semangat sehingga mereka termotivasi untuk mengikuti program pengobatan. Mereka bisa menerima, kemudian bisa bisa ikut berpartisipasi, misalnya dengan menjaga kebersihan area luka, kemudian mengikuti anjuran yang kita berikan ya, misalnya lukanya dressingnya dijaga agar tidak basah, terkena air, seperti itu. Kemudian pendidikan kesehatan pasien dan keluarga ya, seperti itu tadi berkaitan. Kita harus menjelaskan kepada pasien dan keluarga bahwa dressing yang digunakan ini misalnya dressing yang tidak boleh basah, apalagi misalnya luka di area-area yang basah ya, misalnya bokong. Nah, kita harus selalu memberikan edukasi pada pasien atau keluarga untuk selalu mengganti linen agar tidak tercemar lukanya. Kemudian perbaikan aktivitas sehari-hari pasien sehingga kemampuannya optimal. Nah, kita harus selalu memberikan motivasi, kemudian memberikan dukungan semangat kepada pasien sehingga mereka merasa tidak tergantung kepada pemberi perawatan, seperti itu. Yang berikut adalah persiapan dasar luka. Persiapan dasar luka ini sangat penting ya dalam penata laksanaan luka, baik luka akut maupun luka kronik. Ini namun yang paling penting adalah dilakukan pada luka kronik, karena ini sudah masuk pada proses penyembuhan luka yang berulang, luka kronik. Jadi menurut Profesor Vincent Palanga 2003, manajemen luka kronik dapat dilakukan dengan metode yang dinamakan time. Time-nya itu yang pertama tisu atau manajemen jaringan. Jadi, nah di sini manajemen jaringan ini biasa juga kita kenal, kalau biasa di ruangan kita mengenal istilahnya dengan debridement. Jadi manajemen jaringan atau debridement ini berfungsi untuk kita mendapatkan dasar luka yang baik. Jadi dasar luka yang baik seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa dasar luka yang baik adalah yang berwarna merah, seperti itu. Jadi kita biasanya harus membuang jaringan-jaringan nekrotik, karena itu akan menghalangi pertumbuhan jaringan baru, akan menghalangi proses penyembuhan luka yang baik.
Jadi kita harus melakukan tindakan debridement. Kemudian yang kedua adalah yaitu infection inflammation control. Jadi kita harus mengontrol tanda-tanda infeksi atau tanda-tanda inflamasi. Jadi misalnya itu tadi tanda-tanda inflamasi adalah kemarahan, panas, kemudian bengkak, adanya pus yang berlebihan, itu harus kita pantau. Biasanya kalau di rumah sakit ada itu biasanya diperiksa kultur pusnya. Jadi pada saat kita merawat luka, kita ambil sedikit kulturnya, ambil sedikit pusnya, kemudian kita periksa di lab, diadakan pemeriksaan untuk diketahui bakterinya atau kumannya sehingga bisa diberikan antibiotik yang tepat sasaran sesuai dengan jenis bakteri yang menginfeksi. Ya, itu bisa masuk dalam infection atau inflammation control. Yang ketiga adalah M atau moisture balance management atau pengaturan kelembapan luka. Nah, ini sangat berkaitan dengan metode dressing atau model dressing yang dipilih ya. Jadi kalau untuk luka yang kering kita harus menggunakan dressing yang melembabkan, sedangkan untuk luka yang basah atau memiliki eksudat yang banyak kita harus memberikan dressing yang bisa menyerap eksudat tersebut sehingga kelembapan luka itu seimbang. Nah, kalau kelembapan luka seimbang maka bisa membantu mempercepat proses penyembuhan luka. Yang keempat adalah atau epithelialization advancement management atau manajemen tepi luka. Nah, itu tadi tepi luka yang diharapkan di sini adalah tepi luka yang bersih, yang halus, yang melekat pada dasar luka. Jadi ketika kita lihat tepi luka itu kering kemudian menghitam, nah kita harus memilih dressing yang tepat. Kemudian kita harus melakukan debridement, membuang jaringan yang nekrotik sehingga bisa memunculkan epitel luka yang baik. Nah, epitel luka yang baik ini akan membantu proses penutupan luka dan pada akhirnya penyembuhan luka bisa terjadi dengan baik. Ya, mungkin seperti itu penjelasan saya mengenai penata laksanaan luka akut dan luka kronik. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga penjelasan saya bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.